Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak kabur menumpang truk, seorang pencuri motor dibekuk polisi. Curi telepon genggam yang tertinggal di sepeda motor pengunjung. Juru parkir diciduk polisi. Residivis kasus penganiayaan di Payakumbuh ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Seorang pencuri sepeda motor yang bernama Dion dibekuk polisi dari Satreskrim Polresta Padang di Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada Jumat malam pekan lalu. Pelaku yang hendak kabur keluar kota menggunakan truk ini tak bisa berkutik saat ditangkap. Setelah diinterogasi di tempat, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya di teras rumah kos di daerah Gunung Pangilun. Pelaku menuntun sepeda motor yang kebetulan tidak dikunci stangnya itu ke rumahnya. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Benar, telah kita amankan yang diduga melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda CRF. Untuk tempat kejadian di kos-kosan, tepatnya di Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Untuk tersangka sendiri kita amankan di daerah seputaran Lubek. Untuk tersangka sendiri baru kali ini melakukan pencurian sepeda motor. Hingga Minggu sore, Don, sang pencuri sepeda motor, masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui motifnya mencuri sepeda motor dan telah berapa kali hal ini dilakukannya. Alfi melaporkan dari Padang. Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, terlihat seorang juru parkir lapangan futsal di Gunung Pangilun, Padang Utara, mengambil sebuah telepon genggam yang tertinggal di dashboard sepeda motor seorang pengunjung. Bukannya diserahkan kepada pemiliknya, telepon genggam itu langsung dimasukkan ke sakunya dan kemudian pergi begitu saja. Mendapatkan laporan dari korbannya, polisi dari Satreskrim Polresta Padang menyatroni rumah pelaku yang bernama Ricky alias Badau di kawasan Gunung Pangilun. Dengan tenang, polisi masuk ke rumah untuk mencari pelaku. Ternyata pelaku sedang tidur di kamarnya. Ricky awalnya berbelit-belit memberikan keterangan kepada polisi. Namun setelah didesak, akhirnya mengakui perbuatannya dan menyerahkan satu buah telepon genggam hasil curian yang disembunyikan di lemari pakaian. Tersangka dibawa polisi ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ada laporan masyarakat yang kehilangan satu buah handphone, kebetulan di area tempat olahraga. Dari hasil rekaman CCTV yang terlihat, kita mengidentifikasi pelaku tersebut dan tim kita sore tadi berhasil mengamankan tersangka. Yang bersangkutan sebelumnya sudah menjalani hukuman yaitu dalam perkara narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang residivis kasus penganiayaan yang kini berprofesi sebagai seorang pengedar sabu-sabu. Pengedar ini ditangkap di pinggir jalan di kawasan Nankodo, Kelurahan Tigokoto di Baruah, Kecamatan Payakumbuh Utara. Budi ditangkap setelah dipancing untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu. Setelah memastikan tersangka membawa paket sabu-sabu, polisi yang menyamar langsung melakukan penangkapan. Meski sempat melawan, tersangka akhirnya berhasil dibekuk. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan satu paket sabu-sabu siap edar. Dari lokasi penangkapan itu, polisi melakukan penggeledahan ke rumah tersangka yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Di rumah tersangka, polisi menemukan 9 paket sabu-sabu
serta 2 paket ganja kering yang disimpannya di dapur. Selain itu, polisi juga menemukan timbangan digital, ratusan plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus sabu-sabu dan ganja. Mana yang bersangkutan ini, tersangka ini melakukan transaksi dengan anggota kita dengan cara antar kafir boy. Kemudian kita mengamankan di TKP 1 buah narkotika jenis sabu, 1 paket. Kemudian kita kembangkan lagi ke rumahnya bersangkutan. Kita juga mendapatkan 9 paket narkotika jenis sabu dan 2 buah narkotika jenis ganja. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh guna penyelidikan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Celananya nak bawa balik. Alah. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,8 yang mengguncang wilayah Padang Panjang pada Jumat pekan lalu. Dipicu sesar lokal Sianok dan dirasakan hingga di beberapa daerah di sekitar lokasi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Marapi menerangkan bahwa aktivitas gempa tektonik seperti yang dirilis BMKG sumbernya cukup dekat dengan Gunung Marapi. Sehingga dimungkinkan goyangan tektonik ini menjadi pemicu kantong magma di kedalaman untuk bergerak ke atas. Hal itu terbukti dengan terjadinya letusan Gunung Marapi pada Sabtu sore pekan lalu, dengan ketinggian kolom abu mencapai 800 meter di atas puncak kawah, serta erupsi pada Minggu siang. Kurang lebih 800 meter di atas puncak. Aktivitas gempa tektonik ya, seperti yang dirilis oleh BMKG kemarin pada skala 4,8 SR. Sumber gempa cukup dekat dengan Gunung Merapi, sehingga dimungkinkan goyangan tektonik ini men-trigger kantong magma yang berada di kedalaman untuk bergerak ke permukaan. Pos Pengamat Gunung Api Marapi mencatat, dari bulan Januari hingga April telah terjadi 47 kali letusan dengan ketinggian kolom abu 350 meter hingga 1.500 meter dari puncak, serta 718 hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.